Teruntuk kamu yang sedang burn out, just friendly reminder that your feelings are valid. Pernahkah kalian mendengar kata burnout? Jika kamu pernah merasa kehilangan motivasi, meragukan kemampuan diri, kehilangan semangat untuk produktif, mengalami stres, serta kelelahan secara fisik maupun emosional, maka kamu perlu waspada terhadap burnout syndrome. Burnout sendiri berbeda dengan stres pada umumnya. Bukan pula kelelahan yang terjadi akibat belajar semalaman atau aktivitas harian. Burnout merupakan puncak dari segala rasa capek yang sudah terlalu lama mengendap di tubuh dan pikiranmu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi, di antaranya seperti 1. Aktivitas yang terlalu padat atau hektik. Di masa pandemi ini, rutinitas orang cenderung berulang. Pelajar bangun pagi untuk mengikuti sekolah offline atau online, selesai hampir sore hari, dan di malam hari kita belajar untuk mengerjakan tugas, berulang seperti itu hampir setiap harinya. Hal ini menyebabkan energi dan pikiran pun lama-lama terkuras, hingga berpikiran hampir tidak ada waktu untuk bersantai sejenak. Jika ada waktu, kita lebih banyak menggunakannya untuk terlelap. 2. Tidak atau kurangnya mendapatkan apresiasi. Keluarga dan teman-teman di sekolah sangat berpengaruh terhadap kenyamanan seseorang pelajar dalam belajar dan berkembang. Perkataan dan tindakan yang merendahkan atau mematikan semangat dapat mempengaruhi tekanan stres pada diri kita. Untuk menghindari burnout, sebaiknya Anda tidak terlalu berharap mendapatkan apresiasi dari orang lain, karena yang menghancurkan bukanlah orang lain, melainkan ekspektasi kita terhadap mereka. Berikan apresiasi pada dirimu sendiri sebagai bentuk self-love atau mencintai diri sendiri. 3. Persaingan antar siswa dan tingkat kepercayaan diri. Terkadang kita pernah merasakan insecure, kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, misalnya takut tidak lulus ujian, takut gagal dalam kompetisi. Hal ini membuat kamu terus belajar kapanpun dan dimanapun, dan terkadang tidak kenal waktu sampai kamu overwork. Coba deh pakai teknik Feynman biar lebih cepat paham dan menghemat waktu belajar, atau Pomodoro yang dirasa cukup efektif untuk mengerjakan tugas. 4. Tugas yang terlalu banyak. Manusia memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Waktu, tenaga, dan pikiran tidak dapat dipaksakan untuk bekerja secara terus-menerus. Jika beban pekerjaan yang dikerjakan terlalu banyak, maka risiko untuk mengalami burnout akan semakin besar. Sebaiknya kamu diwajibkan untuk dapat menentukan prioritas pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan seimbangkan dengan istirahat yang cukup. Untuk menentukan prioritas dalam melakukan pekerjaan, kamu bisa meniru cara Maudy Ayunda dalam menulis list prioritas yang akan ia kerjakan. Karakter dan pola diri sendiri. Penyebab burnout bukan saja berasal dari faktor eksternal, namun bisa juga dapat muncul dari karakter dan pola diri sendiri. Orang dengan kepribadian yang ambisius dan cenderung berpikir negatif sangat rentan untuk mengalami. Berikut ini adalah gejala-gejala dari burnout. Terus gimana dong cara mengatasi burnout itu? Banyak apapun tugas tersebut, tetap perhatikan kondisi fisik, karena fisik tetap memerlukan istirahat yang cukup untuk bisa mengerjakan tugas secara maksimal. Ambil waktu sejenak untuk berhenti dari pengerjaan tugas dan beristirahatlah. Memaksakan diri bukan solusi yang terbaik, karena konsentrasi akan terpecah dan membuat tugas tidak akan selesai dengan baik, justru hanya akan merugikan diri sendiri. Ditambah dengan stres karena fisik yang mulai lelah pun akan membuat diri kita mudah emosi dan berpotensi mengurangi kualitas dari hasil pekerjaanmu. 2. Hindari sistem kebut semalam. Banyak pelajar yang menerapkan sistem SKS dalam hal pengerjaan maupun penyelesaian tugas, belajar ketika ujian karena manajemen waktu yang kurang benar. Padahal, langkah paling baik untuk kesehatan fisik dan mental mereka adalah dengan belajar secara mencicilnya. Menyicil belajar dan tugas memang tidak semudah itu, karena adanya banyak godaan yang datang seperti diajak pergi oleh teman, menonton film kesukaan, bermain media sosial, atau hiburan-hiburan lainnya yang seolah-olah tak dapat bisa dilewatkan. Sesekali atau sebentar saja melakukan hal lain yang disukai tentu saja sangat boleh, namun hindari pengabaian tugas, apalagi sampai menunda dan menyebabkan penumpukan. Memahami kapasitas dan kemampuan diri.
Orang-orang dengan sifat perfeksionis biasanya jauh lebih berpotensi mengalami burnout karena ambisi yang begitu besar. 4. Mencari motivasi untuk produktif. Motivasi tidak selalu datang dari buku. Kalian bisa mendapatkan motivasi dengan beragam cara seperti orang sekitar, mendengarkan podcast, membaca tweet Twitter, nonton YouTube, atau acara yang kamu sukai. Cara lainnya adalah dengan melakukan hobi. Meluangkan waktu melakukan kegiatan yang disukai seperti menonton, bermain games, fangirling, fanboying, menulis, olahraga, menyanyi, dan masih banyak lagi. Memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hobi yang kamu gemari. Cara yang terakhir, coba untuk terbuka dengan orang terdekatmu atau orang yang kamu rasa dapat dipercaya seperti orang tua, guru, maupun sahabat. Ceritakan keluh kesahmu, mereka akan merangkulmu dan memberi semangat. Habiskan waktu dengan teman atau sekedar berbincang ringan. Jika tidak membantu, kamu bisa mencari bantuan profesional. Ingat, usahakan teman dan keluargamu tidak toksik.